Kesatuan umat Allah. Kesatuan umat Allah terlihat dalam kenyataan bahwa hanya ada satu jalan keselamatan. Sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, satu-satunya cara bagi setiap orang dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru dapat menjadi benar di hadapan Allah adalah melalui iman orang tersebut kepada Juru Selamat Yesus Kristus yang semakin lama semakin dinyatakan. Umat dalam perjanjian lama tidak diselamatkan oleh perbuatan mereka atau iman mereka ditambah dengan perbuatan mereka, berbeda dengan umat dalam perjanjian baru yang diselamatkan melalui iman saja. Oleh karena itu umat Allah dari segala zaman dipersatukan dalam kedudukan mereka di hadapan Allah. Mereka berdiri di hadapan Allah hanya di dalam kebenaran Yesus Kristus Juru Selamat mereka melalui iman mereka kepadanya. Kesatuan umat Allah terlihat dalam fakta bahwa perjanjian baru mengajarkan bahwa umat Allah yang sejati adalah satu di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dan mengidentifikasikan gereja perjanjian baru sebagai penggenapan keturunan langsung dari Israel perjanjian lama. Orang-orang percaya dalam perjanjian baru, baik orang Kristen Yahudi maupun orang Kristen bukan Yahudi, disebut sebagai keturunan Abraham yang sejati. Hanya ada satu umat Allah yang bertumbuh dari masa kanak-kanak dalam perjanjian lama menuju kedewasaan dalam perjanjian baru. Gereja perjanjian baru disebut sebagai Israel yang sejati. Kesatuan umat Allah terlihat dalam banyak ilustrasi Alkitab dengan kesatuan umat Allah. Hanya ada satu pohon zaitun Allah, bukan dua. Pohon zaitun dalam perjanjian lama sebagai gambaran Israel ditanam dan dipelihara serta dipangkas oleh Tuhan dan akhirnya ditebang sampai ke tunggulnya sebelum menumbuhkan cabang baru dari tunggul Mesias yang dinubuatkan Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru tidak ada pohon kedua yang ditanam. Sebaliknya orang-orang Kristen bukan Yahudi melalui iman mereka kepada Kristus dicangkokkan seperti ranting-ranting ke dalam pohon yang satu itu, yaitu umat Allah yang satu dengan Israel yang sejati. Hanya ada satu rumah tangga Allah, bukan dua. Hanya ada satu bait Allah, bukan dua. Hanya ada satu mempelai wanita Allah dan Kristus, bukan dua. Kesatuan umat Allah terlihat dari fakta bahwa hanya ada satu masa depan yang dijanjikan bagi umat Allah, yaitu bersama Kristus di dalam langit baru dan bumi baru. Bukanlah konsep Alkitabiah bahwa orang percaya Yahudi perjanjian lama atau orang percaya Yahudi dimanapun memiliki masa depan yang berbeda dengan masa depan gereja perjanjian baru. Israel perjanjian lama dan gereja perjanjian baru adalah pewaris janji-janji yang sama. Dengan demikian, kita sudah belajar mengenai adanya keberlanjutan kesatuan umat Allah dari perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru dan sampai kini dan selama-lamanya. Karena itu, kita sungguh-sungguh perlu memperhatikan apa yang ditulis di dalam seluruh Alkitab, bahwa apa yang dimaksud dengan umat Allah tidak hanya dalam perjanjian lama saja, dan tidak hanya dalam perjanjian baru saja, dan tidak hanya di masa yang lalu saja, tetapi juga di masa kini dan akan datang, dalam satu kesatuan yang utuh sebagai tubuh Kristus yang menyatakan kehendaknya di dalam hidup umat Allah. Kiranya kita semakin tekun membaca Surat Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25, Filipi 3 ayat 2 sampai 3, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 3, Amos 9 ayat 9 sampai 12, Roma 11 ayat 1 sampai 32, Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, dan Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2 ayat 9 dan sampai ayat 14, ayat 23 dan sampai ayat 27.
Kiranya pengajaran tentang kesatuan umat Allah ini semakin mempersatukan kita menjalankan misi Allah di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.